Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan dan menyajikan hasil aksi nyata saya pada modul 2.3 mengenai supervisi akademik, di mana saya akan bersama dengan rekan sejawat saya dari UPT SPF SDN 104215 Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Tahapannya adalah pra-observasi, observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Pada kesempatan ini juga saya akan memberikan kesempatan kepada rekan sejawat saya untuk memperkenalkan diri. Saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Roy Iskandar, SPD. Saya bekerja di UPT SDN 104215 Sudirejo, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pengajaran di kelas 4B atau fase B di kelas 4. Tema 7 yaitu indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1 dan di pembelajaran kedua. Sekian, terima kasih. Demikianlah perkenalan dari saya dan rekan sejawat saya. Selamat menyaksikan video aksi nyata saya. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video daripada pra-observasi yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya pada modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Halo Pak Roy. Halo. Gimana kabar siang hari ini Pak? Alhamdulillah, semangat luar biasa. Udah makan siang Pak? Oh. Siap percakapan ini makan siang gitu Pak? Oke, baik. Nah Pak, Ya. pada kesempatan ini saya di dalam pasar di Sinokaman SPD memiliki tugas di bagian aksi nyata calon guru penggerak modul 2.3 mengenai supervisi akademik, yang mana di dalam supervisi ini nanti akademik ini ada 3 tahapan yang akan saya selesaikan. Yang pertama, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, tujuan saya mendatangi Bapak ini di bagian pra-observasi. Jadi saya meminta Bapak sebagai rekan sejawat saya untuk bantu saya dalam menyelesaikan tugas saya ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke Pak. Pada kesempatan ini kita akan melakukan pra-observasi. Pra-observasi ini adalah maksudnya itu sebelum Bapak nanti melakukan observasi, yang mana saya akan mensupervisi Bapak. Jadi ada beberapa materi yang akan saya tanyakan kepada Bapak di dalam kegiatan coaching kita ini pada hari ini. Oke Pak? Siap. Jadi kira-kira nih Pak ya, saya ingin bertanya, Bapak kan di kelas berapa Pak? Di kelas 4, fase B. Iya, fase B ya Pak, fase B, 4B gitu ya Pak ya. Untuk observasi yang akan Bapak lakukan nanti, sekiranya Bapak menggunakan materi, Bapak membawa materi apa ya Pak ya? Materi yang akan saya bawakan nanti adalah materi kelas 4 di tema 7, subtema 1, pembelajaran 2, yaitu tentang keragaman, ya, indahnya keragaman di negeriku. Yaitu pada esensial materi IPA tentang gaya. IPA tentang gaya ya Pak ya. Oke Pak, itulah materi yang akan dibawakan ya Pak ya. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Bapak akan inginkan dari siswa? Baik. Yang pertama, nantinya melalui pengamatan, siswa mampu menyebutkan macam-macam gaya dengan benar. Selanjutnya, melalui pengamatan video, siswa mampu menjelaskan macam-macam gaya dengan tepat. Dan melalui permainan, siswa mampu menjelaskan gaya-gaya serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri. Berarti itulah tujuan pembelajaran yang tidak dicapai dari murid ya Pak ya? Mudah-mudahan. Iya, kita penuh harap itu dapat tercapai ya Pak ya. Nah oke Bapak, tujuan pembelajaran sudah diketahui. Lalu Pak, area pengembangan yang tidak dicapai, kompetensi apa sih yang Bapak harapkan dapat tercapai oleh
oleh diri Bapak sendiri selaku gurunya, dan juga apa yang diharapkan dari murid-murid kita, Bapak? Benar sekali. Tentunya yang ingin kita kembangkan sesuai dengan 4 kompetensi guru. Yang pertama adalah pedagogi. Nah, yang kedua adalah profesional, yang ketiga sosial, dan yang keempat adalah kepribadian. Nah, selain itu juga kita mengharapkan siswa belajar dengan minat dan bakatnya masing-masing sesuai dengan diferensiasi. Nah, jadi kita belajar juga akan memadukan bagaimana minat bakat siswa itu tersalurkan pada pembelajaran ini dengan belajar yang menyenangkan. Begitu kira-kira. Bagus sekali ya Pak ya, Bapak memadukan atau mengkaitkan keempat kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jika ini tercapai dan terwujud, wah sungguh sangat menarik sekali ya Pak ya, karena kita menyesuaikan dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh setiap murid kita. Nah bagus sekali area pengembangan yang tidak dicapai. Lalu Pak, saya ingin tahu juga nih, strategi pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan di saat observasi pembelajaran? Baik. Strategi yang sudah saya persiapkan diantaranya adalah yang pertama dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Jadi siswa akan belajar nantinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena berdasarkan hasil penelitian saya di kelas 4B ini, ada beberapa siswa yang suka menggambar, ada yang suka berbicara, dan ada yang suka menulis. Dari ketiga minat bakat ini nantinya akan saya tuangkan dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, saya juga akan menggunakan model pembelajaran kooperatif, yaitu kooperatif tipe TGT. Nah, di TGT ini intinya tentang adanya permainan, di mana usia anak-anak tentunya menyukai yang namanya permainan. Mudah-mudahan dengan permainan tersebut dapat belajar lebih semangat lagi. Selain itu juga Bu, saya juga akan menggunakan media, di mana media yang saya gunakan nantinya sebagai pembangkit untuk konten materi, yaitu gambar untuk yang visual, video untuk yang audio visual. Nah, untuk yang kinestetik tadi seperti saya sampaikan bahwasanya ada permainan. Nah, jadi anak-anak juga akan bergerak tubuhnya ketika dalam belajar. Untuk produk seperti tadi juga saya sampaikan Ibu ya, dari prosesnya melalui permainan ya. Kalau produknya diantaranya adalah siswa yang hobi menggambar, nanti ia akan menyebutkan macam-macam gaya itu dengan cara menggambar. Nah, bagi anak yang hobi menulis, ia akan menyebutkan macam-macam gaya dengan cara menulis. Dan bagi yang suka bercerita, ia akan memaparkan pada teman-temannya. Nah, jika waktu nanti akan tidak cukup, Ibu, nah bisa kita berikan tugas di rumah untuk membuat video sesuai dengan kebutuhan belajar. Demikian. Oke, bagus sekali ya Pak ya, strategi yang Bapak persiapkan untuk praktik pembelajaran ini sangat lengkap. Ya, berharap semua strategi ini dapat berjalan dengan baik dan berlangsung di kelas. Amin. Di kelas kita sendiri, dan pembelajaran berdiferensiasi ini juga dapat terwujud Pak. Andai kata terwujud, ini sangat baik sekali untuk kemajuan dari murid kita ya Kak ya. Oke, nah Bapak sudah menyampaikan nih tujuan pembelajarannya, area pengembangan atau kompetensi yang dicapai, dan strategi yang Bapak persiapkan. Lalu Pak, saya ingin bertanya lagi nih Pak ya. Saya ingin bertanya, kita sudah menemukan materi, tujuan pembelajaran, lalu kompetensi yang kita harapkan, dan strateginya. Lalu oleh karena itu, maka hasil, kita cerita hasil yang Bapak harapkan dari yang sudah Bapak paparkan tadi bagaimana? Ya, hasil yang ingin diharapkan yang pertama adalah minat belajar siswa ini tumbuh dengan baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya, selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Nah, karena di usia anak SD ya Bu ya, butuh yang namanya permainan atau ice breaking dan lain sebagainya. Dan yang pastinya secara kognitif ya, pemahaman anak-anak terkait mengenai pembelajaran itu akan tercapai. Hasil yang sangat baik ya Pak ya. Amin. Hasil yang sangat baik yang kita harapkan selaku gurunya. Kita berharap juga dapat terwujud ya Pak ya. Nah, berarti tujuan kita sudah kita ketahui nih dari percakapan coaching kita ini. Tujuan sudah diketahui ya. Lalu kita sekarang mengidentifikasi nih Pak. Mengidentifikasi supaya praktik pembelajaran nanti
sesuai dengan apa yang Bapak harapkan juga. Lalu pertanyaan saya, situasi apa sih yang Bapak harapkan di praktik pembelajaran nanti? Situasi yang saya sangat harapkan adalah pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Jadi mereka tidak bosan, mereka tidak jenuh, mereka bersemangat. Misalnya tadi melalui ice breaking, game-game yang menyenangkan, ya. Dan juga yang diharapkan adalah materi itu mereka secara tidak sadar ternyata ketika mereka bermain pengetahuan mereka miliki juga, Bu. Ya, kurang seperti itu. Ya Pak ya. Oke, bagus sekali situasi yang Bapak harapkan berarti situasi yang baik gitu ya. Lalu apa sih yang menurut Bapak mempengaruhi hal tersebut Bapak terjadi? Ya, biasanya untuk kita gunakan terutama media belajar. Media belajar media ya. belajar yang nantinya akan saya siapkan ya Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan, bagi anak yang audio dan visual saya siapkan video pembelajaran, bagi anak yang visual saya menyiapkan gambar-gambar, bagi anak yang kinestetik saya menyiapkan games turnamen. Nanti ada 2 games turnamennya saya siapkan, yaitu yang pertama games untuk melempar botol dan yang kedua adalah games TPS dengan silat. Oke, bagus sekali Pak. Bagus sekali hal-hal yang Bapak ingin lakukan agar mempengaruhi itu dapat terwujud. Nah, Pak, kita sudah mengidentifikasi nih, kita sudah melakukan identifikasi. Lalu kita masuk ke tahap rencana aksi atau gagasan-gagasan yang kita harapkan dapat mewujudkan hal tersebut. Saya ingin bertanya nih, apa sih gagasan untuk hal tersebut? Baik, terima kasih Bu. Untuk gagasan ataupun ide yang akan saya gunakan nantinya, saya menggunakan sebuah model pembelajaran dengan sintak pembelajaran kooperatif, di mana saya membagi siswa secara berkelompok dan nantinya akan melakukan kegiatan, yaitu kegiatan awal mengamati, kegiatan pertengahan melakukan kegiatan proses pembelajaran, dan juga produk nantinya, konten produk. Gitu ya Pak ya. Wah, bagus sekali ya. Itu rencana, gagasan ya Pak ya, gagasan yang Bapak inginkan nanti bisa diterapkan di kelas. Nah, apa sih yang harus Bapak persiapkan juga agar hal tersebut yang Bapak sampaikan ini tadi dapat terwujud? Apa misalnya seperti model untuk diferensiasi apa saja sih yang harus Bapak persiapkan? Yang sudah saya persiapkan diantaranya adalah media. Ya, media video sudah saya siapkan, media gambar sudah saya siapkan, media bermain juga saya sudah siapkan, sehingga tinggal nantinya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Amin. Berarti rencana aksinya bagus sekali dan juga apa yang sudah dipersiapkan juga sudah. Lalu kriteria Bapak inginkan bagaimana nih? Kriterianya nih sebelum nanti kita melakukan observasinya, kriteria apa sih yang Bapak harapkan? Iya, kriteria yang saya ingin harapkan adalah anak-anak belajar dengan aktif. Di sini. Nah, di mana siswa sebagai pusat ya, sebagai pusat dalam proses pembelajaran nantinya. Tidak lagi mungkin seperti dulu guru sebagai pusat, tapi sekarang siswa menjadi pusat center ya Pak ya. Oke. Wah, kriterianya juga bagus sekali ya Pak ya. Semoga nanti di pelaksanaan observasi ini ataupun praktik pembelajaran yang Bapak lakukan sesuai dengan apa yang kita bicarakan ini ya Pak ya. Nah, kita udah mengembangkan rencana aksi nih Pak. Sekarang kita masuk ke TA, tanggung jawab. Nah, tanggung jawab kira-kira nih, apa yang akan Bapak lakukan setelah sisi percakapan kita ini? Apakah Bapak langsung mempraktekkan praktik pembelajarannya atau bagaimana Pak? Tentu saja itu. Saya sudah setelah saya nanti menyiapkan segala hal yang saya butuhkan terkait mengenai modelnya, media dan sebagainya, saya akan melakukan pembelajaran tersebut dan saya akan melakukan tidak lanjut selanjutnya. Oke, bagus sekali. Berarti itu kapan itu ya Pak? Kira-kira kapan dan siapa aja targetnya nih Pak? Iya. Kapan? Gitu? Waktu yang akan saya rencanakan adalah dalam minggu ini. Ya, terkait mengenai siswanya, tentu saja di siswa ketika saya masuk, yaitu siswa kelas 4 di pembelajaran kedua tema 7 subtema 2. Oke, tentang gaya tadi ya Pak ya? Subtema 1 ya. Subtema 1 ya, tentang gaya tadi ya Pak ya? Berarti sesegera mungkin akan Bapak lakukan ya? Iya. Agar tidak menunggu-nunggu lagi ya Pak ya. Nah, siapa saja yang menjadi target? Pasti siswa, murid-murid Bapak ya, murid-murid Bapak yang ada di dalam kelas 4B. Nah, bagaimana Bapak bisa memastikan hal ini terjadi dan terwujud? Gitu. Yang pertama, saya akan mencoba juga berdiskusi ya dengan teman sejawat untuk membantu saya mengevaluasi ketika saya mengajar. Saya juga
selanjutnya. Iya ya Pak ya, berarti ada yang supervisi seperti yang nanti akan saya lakukan juga ya Pak untuk tugas saya selanjutnya. Nah, oke Bapak, dari sini dari percakapan kita ini dalam kegiatan coaching ini, semua yang sudah Bapak paparkan, saya sendiri penuh harap dapat berlangsung dengan baik di observasi ini nanti ya Pak ya, agar pembelajaran kita jauh lebih baik dan maksimal lagi. Jadi inilah percakapan pra observasi kita Bapak. Saya akan mengunjungi Bapak lagi dalam kegiatan observasi di tahap yang kedua ya Pak ya. Saya penuh harap Bapak tetap berkenan untuk bersama-sama dengan saya dalam menyelesaikan setiap tahapan ini. Oke Pak? Terima kasih. Iya. Sekian tahap pra observasi yang telah saya lakukan bersama dengan rekan sejawat saya di kelas 4B. Terima kasih.